Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Edi Bahtiar selaku dosen pengampu mata kuliah hadis kami. Yang kami cintai teman-teman mahasiswa kelas PAIA, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah yang berjudul puasa sunnah dan puasa yang dilarang. Di sini saya Muhammad Yusuf Renaldi 2010111004 sebagai moderator akan membacakan pendahuluan dan latar belakang makalah. Latar belakang saat puasa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan saum atau siam. Secara terminologi, saum atau siam itu berarti al-imsak, yaitu menahan dari apa saja. Ibnu Mandur memberikan penjabaran untuk maksud menahan diri, yaitu meninggalkan makan, minum, hubungan suami istri, dan berbicara. Sedangkan puasa secara syar'i adalah menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, dan apa saja yang bisa membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan mengharap ridha Allah. Puasa wajib atau puasa fardu terdiri dari puasa fardu ain atau puasa wajib yang harus dilaksanakan untuk memenuhi panggilan Allah yang disebut puasa Ramadan. Sedangkan puasa wajib yang terdiri dalam suatu hal sebagai hak Allah SWT atau disebut puasa kafarat. Selanjutnya puasa wajib untuk memenuhi panggilan pribadi atas dirinya sendiri dan disebut puasa nadar. Puasa sunat atau puasa tatawu yang meliputi puasa 6 hari bulan Syawal, puasa Senin, Kamis, puasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, kecuali bagi orang yang sedang mengerjakan ibadah haji tidak disunatkan. Puasa hari Asyura 10 Muharram, puasa bulan Sya'ban, puasa tengah bulan tanggal 13, 14, dan 15 bulan Qamariyah. Puasa makruh yaitu puasa yang dilakukan terus-menerus sepanjang masa kecuali pada bulan haram. Di samping itu makruh puasa pada setiap hari Sabtu saja atau tiap Jumat saja. Puasa haram yaitu haram berpuasa pada waktu-waktu tertentu. Misalnya hari raya Idul Fitri 1 Syawal, hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah, hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Rumusan masalah apa pengertian puasa sunnah? Jelaskan macam-macam puasa sunnah, bagaimana ketentuan puasa yang diharamkan. Metode penulisan dalam pembuatan makalah ini, penulis menggunakan metode kepustakaan, buku, dan website yang bahannya bersangkutan dengan isi makalah. Untuk selanjutnya, pembahasan akan dibahas oleh rekan saya Faisal Azril Firdaus. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan pemateri yang telah memaparkan makalah pada presentasi kali ini. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hadis-hadis dalam bab ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Disunahkan melakukan puasa pada hari Arafah, puasa 6 hari dalam bulan Syawal, puasa 3 hari setiap bulan, dan puasa pada hari Sabtu dan hari Ahad. 2. Diperbolehkan puasa pada hari Jumat bagi orang yang mempunyai kebiasaan puasa, lalu kebiasaannya itu bertepatan dengan hari Jumat, dan boleh puasa pada hari Jumat bagi orang yang menghubungkannya dengan puasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. 3. Bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan menggunakan hari yang pada hari itu Allah pernah melimpahkan suatu nikmat yang besar kepada seorang hambanya. 4. Keutamaan bulan Sya'ban, karena pada bulan Sya'ban semua amal perbuatan dilaporkan kepada Allah Rabb semesta alam, dan keutamaan melakukan ibadah umrah pada bulan Ramadan. 5. Seorang wanita diharamkan melakukan puasa sunnah tanpa seizin suaminya dan haram melakukan puasa pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Kurban. 6. Dilarang melakukan puasa pada hari Arafah bagi orang yang sedang melakukan ibadah haji. Dilarang pula puasa pada hari-hari tasyrik pada pertengahan bulan Sya'ban pada hari Sabtu secara khusus, dan dilarang mengkhususkan malam Jumat untuk ibadah dan melakukan puasa sepanjang tahun. 7. Makruh menyendirikan atau mengkhususkan hari Jumat untuk puasa. 8. Dianjurkan berbeda dengan ahli kitab dan tidak menyerupai mereka. Demikian presentasi dari kami kelompok 8. Apabila ada kekurangan dan kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang
kami berikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari moderator. Saya akan mempresentasikan pembahasan kelompok 8. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Faizal Azil Firdaus, NIM 2010110005. Lanjut pembahasan. Puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Puasa sunnah adalah amalan yang dapat melengkapi kekurangan amalan wajib. Selain itu pula puasa sunnah dapat meningkatkan derajat seseorang menjadi wali Allah yang terdepan, as-sabiqun al-muqarrabun. Lewat amalan sunnah inilah seseorang akan mudah mendapatkan cinta Allah. Ketentuan dalam melakukan puasa sunnah. Yang pertama, boleh berniat puasa sunnah setelah terbit fajar jika belum makan, minum, dan selama tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Berbeda dengan puasa wajib, maka niatnya harus dilakukan sebelum fajar. Dari Aisyah radhiyallahu, ia berkata, Dahola alaiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin faqala hal indakum syai'un faqulna la qala fa ini ida syaimun summa atana yauman akhar faqulna ya Rasulullah ahdiya lana haisun faqala arinaihi falaqad asbahtu syaiman faakala. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW menemui dan bertanya, apakah kamu mempunyai makanan? Kami menjawab tidak. Beliau berkata, kalau begitu saya akan berpuasa. Kemudian beliau datang lagi pada hari yang lain dan kami berkata, wahai Rasulullah, kita telah diberi hadiah berupa makanan yang terbuat dari kura, samin, dan keju. Maka beliau pun berkata, bawalah kemari, sesungguhnya dari tadi pagi tadi aku berpuasa. Muslim nomor 1954. Yang kedua, boleh menyempurnakan atau membatalkan puasa sunnah. Dalilnya adalah hadis Aisyah di atas. Puasa sunnah merupakan pilihan bagi seseorang ketika ia ingin memulainya, begitu pula ketika ia ingin meneruskan puasanya. Yang ketiga, seorang istri tidak boleh berpuasa sunnah sedangkan suaminya bersamanya kecuali dengan seizin suaminya. Yang empat, dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, la tasumil mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi'idnih. Janganlah seorang wanita berpuasa sedangkan suaminya ada kecuali dengan seizinnya. Hadis rawahu Bukhari nomor 5922 dan Muslim nomor 1026. Macam-macam puasa sunnah. Yang pertama, puasa hari Senin dan Kamis. Salah satu puasa sunnah yang ringan dikerjakan dan banyak sekali manfaat dan sangat umum dilakukan di kalangan umat Islam adalah puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis merupakan ayam makdudat, beberapa hari tertentu, yang salah satu dari sekian banyak alternatif yang bisa untuk menanggulangi kesulitan belajar, kenakalan seorang anak, serta dapat menjaga kesehatan baik kesehatan mental maupun kesehatan fisik. Dasar hukum diriwayatkan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu an, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW selalu berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Manakala beliau ditanya tentang hal tersebut, beliau menjawab, Inna a'mala ibadi tu'radu yaumal isnaini wal khamis. Sesungguhnya amal-amal hamba dihadapkan pada Allah pada hari Senin dan Kamis. Yang kedua, puasa selama 6 hari pada bulan Syawal. Puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Puasa Syawal adalah puasa sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebagai penyempurna ibadah puasa Ramadan. Bila dikerjakan maka nilai pahalanya sama dengan berpuasa sepanjang tahun. Sebagai dasar hukum dari puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal adalah berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Abu Ayyub radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda, man shoma Ramadana summa atba'ahu sitta min syawwali kana kasiyamid dahri. Barang siapa berpuasa Ramadan dan meneruskannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, berarti dia telah berpuasa selama setahun. Hadis rawahu Muslim. Yang ketiga, puasa hari Arafah 9 Zulhijjah atau sebelum Idul Adha. Puasa Arafah adalah puasa yang jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah. Puasa Arafah dinamakan demikian karena saat itu jamaah haji sedangkan wukuf di terik matahari di padang Arafah. Puasa Arafah ini dianjurkan bagi mereka yang tidak berhaji, sedangkan yang berhaji tidak disyariatkan puasa ini.
Mengenai hari Arafah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min yaumi arafata wa innahu layadnu summa yubahi bihimul malaikata ma min yaumin aksara min au yu'tikum wahu fihi abdam minan nari haula ifayaqulu ma arada. Di antara hari yang Allah banyak membebaskan seseorang dari neraka adalah hari Arafah. Dia akan mendekati mereka lalu akan di antara hari yang Allah banyak membebaskan seseorang dari neraka adalah hari Arafah. Dia akan mendekati mereka lalu akan menampakkan keutamaan mereka pada para malaikat. Kemudian Allah berfirman, apa yang diinginkan oleh neraka? Hadis riwayat Muslim. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan hari Arafah adalah hari pembebasan dari api neraka. Pada hari itu Allah akan membebaskan siapa saja yang sedang wukuf di Arafah dan penduduk negeri kaum muslim yang tidak melaksanakan wukuf. Oleh karena itu hari setelah Arafah yaitu hari Idul Adha adalah hari Id bagi kaum muslimin di seluruh dunia, baik yang melaksanakan haji dan yang tidak melaksanakan sama-sama akan mendapatkan bebasan dari api neraka dan ampunan pada hari Arafah. Lataif Al-Ma'arif 482. Praktek puasa Arafah bisa diikuti dengan puasa tarwiyah. Jadi pada tanggal 8 Zulhijjah berpuasa tarwiyah disambung dengan puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. 4. Puasa hari Asyura tanggal 10 Muharram. Pada Muharram awal tahun baru Hijriah. Berdasarkan dalam beberapa hadis terdapat anjuran daripada Rasulullah SAW kepada umat Islam untuk berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Tanggal 10 bulan Muharram bisa disebut dengan hari Asyura, hari ke-10 bulan Muharram. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW mendekati kaum Yahudi sedang berpuasa pada hari Asyura, lalu beliau bertanya, mengapa mereka berpuasa pada hari itu? Mereka pun menjelaskan bahwa hal itu memperingati hari di mana Allah Subhanahu wa taala telah menolong Nabi Muhammad SAW bersama kaumnya dari kejaran Fir'aun. Adapun fadilah keutamaan berpuasa pada hari Asyura ini, Nabi Muhammad berdoa agar sesiapa yang berpuasa Asyura agar Allah mengampuni dosanya selama 1 tahun yang telah berlalu. Wasyamu yaumi Asyura ahtasibu alam wahi ayyukaffiros sanata lati qablahu. Rasulullah SAW bersabda, puasa hari Asyura akan memohon kepada Allah agar menjadikannya sebagai penembus dosa 1 tahun sebelumnya. Hadis riwayat Muslim, bala tentaranya. Terima kasih kepada Mas Faisal Azifirdaus. Selanjutnya saya akan meneruskan pembahasan tentang materi puasa yang disunahkan dan puasa yang dilarang. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Fairhatu Akli Sfaruddin Yulianto, NIM 2011110006. Memasuki materi yang akan saya bahas. 4. Puasa hari Asyura atau tanggal 10 Muharram. Pada Muharram awal tahun baru Hijriah, berdasarkan dalam beberapa hadis terdapat anjuran daripada Rasulullah SAW kepada umat Islam untuk berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Tanggal 10 bulan Muharram biasa disebut dengan hari Asyura, hari ke-10 bulan Muharram. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW mendapati kaum Yahudi sedang berpuasa pada hari Asyura. Lalu beliau bertanya, mengapa mereka berpuasa pada hari itu? Mereka pun menjelaskan bahwa hal itu untuk memperingati hari di mana Allah SWT telah menolong Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya dari kejaran Fir'aun. Adapun fadilahnya atau keutamaan berpuasa pada hari Asyura ini, Nabi Muhammad SAW berdoa agar sesiapa yang berpuasa Asyura agar Allah mengampuni dosanya selama 1 tahun yang telah berlalu. Diterangkan di dalam hadis riwayat Muslim, Wasyamu yaumi Asyura tasibu alallahi yukaffirus sanata lati qablahu. Artinya Rasulullah SAW bersabda, puasa hari Asyura aku memohon kepada Allah agar menjadikannya sebagai penebus dosa 1 tahun sebelumnya. Hadis riwayat Muslim. 5. Puasa pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan di saat Nabi Muhammad SAW melakukan puasa sunnahnya yang terbanyak. Di bulan-bulan lain, Nabi tidak melakukan puasa sunnah sebanyak di bulan Sya'ban. Namun tak ada kejelasan tepatnya berapa hari yang disunahkan berpuasa. Di Aisyah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW tidak pernah puasa sunnah pada 1 bulan lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Sungguh beliau berpuasa pada seluruh bulan Sya'ban. Dan sudah riwayat dikatakan beliau berpuasa di seluruh bulan Sya'ban kecuali beberapa hari saja beliau tidak berpuasa. Muttafaqun alaih. 6. Puasa hari Abyad.
puasa atau puasa setiap tanggal 13, 14, dan 15 bulan Kamariah. Disunahkan untuk melakukannya pada hari-hari putih Ayyamul Bid, yaitu tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan. Sehingga tidaklah benar anggapan sebagian orang yang menganggap bahwa puasa pada hari putih adalah puasa dengan hanya memakan nasi putih, telur putih, air putih, dan sebagainya. Berpuasa selama 3 hari pada setiap bulan tidak dibesarkan sama ada dilakukan secara berurutan ataupun berpisah-pisah pada permulaan, pertengahan, atau pada bagian akhir bulan seperti mana yang dijelaskan oleh riwayat Muslim daripada hadis Aisyah radhiyallahu anhu bahwa beliau tidak kisah pada hari apa beliau berpuasa pada bulan itu. Perbuatan Nabi SAW tidak hanya khusus pada hari-hari putih. 7. Puasa Daud. Sehari puasa, sehari buka. Hal ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang artinya puasa yang paling dicintai Allah SWT adalah puasa Daud dan sholat yang paling dicintai Allah adalah sholat Nabi. Biasanya dia tidur sampai pertengahan malam lalu bangun sepertiganya dan tidur lagi seperenam malamnya. Beliau biasanya puasa sehari dan berbuka sehari. Hadis riwayat Bukhari. Puasa yang dilarang. Dari sekian banyak puasa yang disunahkan, terdapat juga puasa yang dimakruhkan dan bahkan diharamkan oleh agama. Berikut hadis yang menerangkan puasa yang dilarang. Tidak halal bagi wanita melakukan puasa sedangkan suaminya berada di tempat kecuali dengan seizinnya. Muttafaqun alaih. Di dalam riwayat Abu Dawud dimamtuhkan ghairu Ramadana, selain bulan Ramadan. Mana keseluruhan seorang wanita diharamkan melakukan puasa sunnah tanpa seizin suaminya, karena suami mempunyai hak beristimta dengannya pada setiap waktu, sedangkan hak suami merupakan wajib fauri, wajib segera. Maka tidak boleh mendahulukan amal sunat sebelum hak tersebut, sebagaimana kewajiban tersebut tidak pula melewatkan hal wajib lainnya yang bersifat larahi, tidak segera, misalnya mengqadha puasa Ramadan, puasa kifarat, dan puasa nazar mutlak. Fikih hadis 1. Seorang wanita tidak boleh menyimpang dari ketaatan kepada suaminya bahkan dalam masalah ibadah selainnya fardu, sebab hak suami terhadapnya sangat kuat, karena menunaikan hak suami adalah lebih utama daripada puasa sunnah. 2. Wajib berpuasa pada bulan Ramadan sekalipun suami tidak menyukainya. Hadis yang selanjutnya, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu telah menceritakan hadis berikut. Anna Rasulullah SAW naha an syiyami yawmaini yaumil fitri wa yaumal nahri. Muttafaqun alaih. Rasulullah SAW telah melarang melakukan puasa pada 2 hari, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Kurban. Hadis muttafaqun alaih. Mana keseluruhan? Pada masa jahiliyah dulu ada 2 hari khusus tempat mereka saling membanggakan nasab-nasab keturunan mereka dan hal-hal lainnya. Pada kedua hari tersebut pun mereka berpesta pora dan bersukaria. Kemudian Allah mengganti kedua hari itu dengan 2 hari lainnya, dan kedua hari pengganti itu oleh Allah sebagai hari raya kaum muslim. Allah SWT mensyariatkan waktunya zikir, takbir, berbuka, menjamu tamu karena kemurahan Allah yang telah melimpahkan rahmatnya. Hadis selanjutnya, Nubaisyah Al-Idzali radhiyallahu anhu menceritakan hadis berikut bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ayyamu tasyriki ayyamu akli wa syurbi wa dzikrillahi azza wa jalla. Artinya, hari-hari tasyrik janganlah hari-hari tasyrik makanlah dan minumlah dan berzikirlah kepada Allah azza wa jalla. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, Siti Aisyah radhiyallahu anhu dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu telah menceritakan hadis berikut. Lam yurahas fi ayyami tasyriki ayyusamna illa liman lam yajidil hadi. Rawahul Bukhari. Tidak diperbolehkan melakukan puasa pada hari tasyrik kecuali bagi orang yang tidak menemukan hewan kurban. Riwayat Bukhari. Mana keseluruhan? Hari-hari tasyrik yaitu 3 hari sesudah hari raya kurban, bukan waktu untuk berpuasa. Dikatakan demikian karena pentasrik telah menjadikan hari-hari tersebut sebagai waktu untuk melempar jumrah dan menyembelih hadiyu atau hewan kurban, mencukur rambut atau memperpendeknya, tawaf, sa'i, takbir, dan lain-lain termasuk awal manasik. Selanjutnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah menceritakan hadis berikut bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la takhussu lailatal jum'ati biqiyamin min bainil layali wa la tahussu yawmal jum'ati bisyamin min bainil ayyami illa ayyakuna fi shaumi yasumuhu ahadukum. Rawahu Muslim. Artinya, janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat di antara malam-malam yang lain untuk melakukan ibadah, dan janganlah kalian mengkhususkan hari Jumat di antara hari yang lain untuk melakukan puasa, kecuali bila seseorang di antara kalian sedang melakukan puasa sesuai dengan kebiasaannya. Hadis riwayat Muslim. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator.
Pembahasan puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Puasa sunnah adalah amalan yang dapat melengkapi kekurangan amalan wajib. Selain itu pula, puasa sunnah dapat meningkatkan derajat seseorang menjadi wali Allah yang terdepan. As-sabiqunal al-muqarrabun. Lewat amalan sunnah inilah seseorang akan mudah mendapat cinta Allah. Ketentuan dalam melakukan puasa sunnah. Yang pertama, boleh berniat puasa sunnah setelah terbit fajar jika belum makan, minum, dan selama tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Berbeda dengan puasa wajib, maka niatnya harus dilakukan sebelum fajar. Dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, Dahola alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin faqala hal indakum syai'un. Fakulna la qala fa ini ida imun. Summa atana yauman akhor. Fakulna ya Rasulullah ahdiya lana haisun. Faqala aryanahu